Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa rahimakum. Ibu bapak hadirin sekalian, jamaah Masjid Al-Hikmah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali dari kajian tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga di pagi hari ini kita menjadi orang-orang yang bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi hari ini disebutkan dalam hadis bahwa para malaikat itu bergantian, antara malaikat malam dengan malaikat siang itu bergantiannya di subuh dan melaporkan amalan-amalan kita. Malaikat malam melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang amalan kita. Malaikat siang dia datang di waktu subuh, sehingga subuh itu waktu bergantian. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya Qur'an al-fajri, yang dimaksud dengan Qur'an al-fajri adalah salat subuh. Karena ayat ini diawali dengan aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh kalian adalah masyhuda, disaksikan oleh para malaikat. Kenapa? Karena pada saat itu malaikat bergantian, malaikat malam dengan malaikat siang. Sehingga Rasulullah SAW, sholat beliau yang paling lama, sholat wajibnya itu adalah sholat subuh. Itu sholat yang paling apa? Yang paling lama. Makanya kalau di hari Jumat itu beliau seringkali membaca surat Alif Lam Mim Sajadah, yang di situ ada sujud tilawahnya di rakaat pertama. Kemudian di rakaat kedua beliau membaca hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Itu di rakaat apa? Kedua. Jamaah sekalian rahimakumullah,
Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebulan yang lalu, bukan setahun yang lalu ya, tapi sebulan yang lalu. Karena kita pengajian ini bulanan, bukan tahunan. Sebab ada juga pula apa? Pengajian tahunan. Jadi ngajinya cuma apa? Setahun sekali. Ada juga pengajian apa? Bulanan. Pengajiannya apa? Sebulan sekali. Ada yang pengajian pekan sekali. Jamaah sekalian, kita sudah membahas tentang bacaan sholat kita di dalam sholat witir. Di rakaat pertama disunahkan ketika kita melaksanakan 3 rakaat. Rakaat pertama itu surat Al-A'la, Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, ila akhir ayat, ila akhir surah. Jadi rakaat pertama. Kemudian rakaat kedua baca Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, sampai akhir surat. Kemudian rakaat ketiga membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, ila akhir surah. Kemudian dalam riwayat lain pada rakaat yang ketiga bukan hanya membaca surat Al-Ikhlas, ada penambahan sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan hadis ini dihasankan dari Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan dalam riwayat Baihaqi juga disebutkan dalam kitab Bulughul Maram itu menyebutkan bahwa setelah membaca Al-Ikhlas maka beliau membaca Al-Mu'awwidzatain. Surat Al-Mu'awwidzatain itu artinya surat yang diawali dengan Qul a'udzu, katakanlah aku berlindung. Al-Mu'awwidzatain, 2 surat yang minta kita perlindungan. Jadi kita minta perlindungan, makanya disebut dengan surat Al-Mu'awwidzatain. Jadi setelah membaca Al-Ikhlas maka beliau membaca Qul a'udzu birabbil falaq sampai akhirnya. Kemudian membaca lagi Qul a'udzu birabbin nas pada rakaat yang ketiga di salat witir ya. Cuman kadang-kadang memang kita membaca cuma Al-Ikhlas saja gitu. Padahal dalam riwayat boleh kita membaca Al-Falaq ditambah lagi dengan An-Nas setelah kita membaca Al-Ikhlas. Kemudian yang perlu kita ketahui bahwa salat sunnah witir itu bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi juga di luar bulan Ramadan pun kita diperintahkan untuk melaksanakan salat sunnah witir. Karena banyak orang yang berpahaman salat witir itu di bulan Ramadan saja gitu. Kenapa? Karena cuma ngikutin imam doang gitu. Habis salat tarawih salat witir kan gitu. Padahal boleh dia di luar di luar Ramadan juga dia disunahkan juga. Bahkan disebutkan jangan sampai kita meninggalkan salat witir walaupun dia sunnah atau mustahab, karena pahalanya luar biasa besar. Dan disebutkan lagi kalau kita nggak keburu, autiru walau rakaatan, berwitirlah walaupun 1 rakaat. Jadi berwitirlah walaupun 1 rakaat minimal, saking disunahkannya. Kemudian dibolehkan kita melaksanakan salat witir langsung habis salat ba'diyah Isya. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis yang pernah kita bahas, ini pengulangan saja. Abu Bakar melaksanakannya setelah Isya langsung. Kemudian Umar melaksanakannya di tengah malam, di akhir sepertiga malam terakhir. Jadi Umar melaksanakannya di akhir lail,
sepertiga akhir malam. Kemudian ditanya, maka kata Rasulullah SAW kepada Abu Bakar, amma anta ya Abu Bakar fa akhadta bisiqah. Adapun engkau wahai Abu Bakar melaksanakannya di awal-awal setelah habis ba'diyah Isya, anta fa akhadta bisiqah. Engkau itu orang yang khawatir, berhati-hati. Jadi berhati-hati. Wa amma anta ya Umar, adapun engkau Umar, fa akhadna bil quwwah. Engkau orang yang kuat. Jadi orang yang kuat sehingga bisa melaksanakannya di sepertiga malam terakhir. Artinya dari dua cara ini boleh. Jadi jangan sampai ditinggalkan. Maksudnya apa? Kenapa? Karena boleh dilakukan setelah habis ba'diyah Isya. Jadi melaksanakannya itu jangan sebelum ba'diyah, setelah ba'diyah. Kemudian pada malam ini kita akan pada malam ini lagi. Saya lupa, mohon maaf. Biasanya habis maghrib jadi kelupaan saya. Kemudian setelah itu kita membaca al-kunutu fil witri. Kunut dalam sholat witir. Apakah disunahkan? Ya. Maka para ulama mengatakan yusra'ul kunut fil witri fi jami'is sunnah. Jadi disyariatkan untuk membaca doa kunut pada sholat witir dalam banyak beberapa hadis. Di dalam beberapa hadis itu dijelaskan bahwa di kunut itu ada yang namanya di sholat witir itu ada yang namanya doa kunut. Itu disunahkan, disebutkan, diperintahkan. Sebagaimana hadis yang disampaikan dalam riwayat Hasan bin Ali radhiyallahu an yang merupakan riwayat Ahmad bin Hambal dan juga Ahlus Sunan, ulama-ulama hadis menyebutkan hadisnya riwayat Hasan bin Ali radhiyallahu an. Beliau mengatakan, kata Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witri. Itu disebutkan. Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepadaku, kata Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, telah mengajarkan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Rasulullah apanya Hasan? Kakeknya. Jadi Rasulullah mengajarkan Hasan radhiyallahu anhu kalimatin, beberapa kalimat. Aquluhunna, yang aku membacanya fil witri, pada sholat witir. Jadi yang dibacanya itu di sholat witir. Apa bacaannya doa kunut sholat witir? Allahumma hdini fi man hadait. Jadi bacaan yang kita baca ini sebetulnya itu bacaan untuk doa kunut witir disebutkan. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait, tanpa menggunakan birahmatika. Karena saya banyak dengar juga ada kalimat wa qini birahmatika syarra ma qadait. Padahal dalam riwayat tidak ada kalimat birahmatika. Wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Disebutkan lagi falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyil ummi Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyil ummi Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, bukan wasallim. Kenapa? Karena di depannya wa sallallahu pakai fi'il madi. Wa sallallahu ala nabiyil ummi Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Bukan wasallim tapi wasallam. Kalau di depannya wasallillah, maka yang kedua wasallim. Jamaah sekalian, doa kunut ini diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Allahumma hdini. Kalau sendiri Allahumma hdini. Kalau banyak Allahumma hdina. Ya Allah, tunjukilah aku
fi man hadait, pada orang-orang yang engkau berikan petunjuk. Wa afini fi man afait, dan berikanlah afiat kepadaku fi man afait, pada orang-orang yang engkau berikan afiat. Wa tawallani fi man tawallait. Kata-kata afiat itu adalah kalau bahasa kita sehat. Tapi sehatnya bukan sehat jasmani saja, ruhan wa jisman. Kalau sehat sehat saja itu sehat jasmani. Jadi kadang-kadang kita membaca Allahumma inna nas'aluka sihhatan wa afiatan. Ya Allah, kami minta kepadamu sehat dan afiat. Nah, sehat yang pertama adalah sehat apa? Jasmanian, jisman, badan kita. Kita minta agar fisik kita apa? Sehat. Enggak cukup fisik sehat, tapi juga wa'afiatan. Jisman wa ruhan. Rohani kita juga sehat. Rohani kita apa? Sehat. Akal kita jernih untuk berpikir. Rohani kita juga apa? Sehat. Kenapa? Karena jangan sampai badannya sih sehat, tapi rohaninya nggak sehat, nggak enak juga. Rohaninya sehat, tapi badannya nggak sehat, mau ibadah susah gitu. Maka dua-duanya kita minta, ruhan wa jisman. Namanya apa? Wa'afani fi man afait. Ya Allah, berikanlah afiat padaku sebagaimana orang yang engkau juga berikan afiat. Wa tawallani fi man tawallait. Dan berikanlah keberkahan padaku pada orang yang engkau berikan apa? Kebaikan. Wa barik li fi ma a'tait, dan berkahilah untukku pada orang yang engkau berikan keberkahan. Wakina atau wakini syarra ma qadait, dan peliharalah aku, jagalah aku dari keburukan ma qadait, apa yang kau berikan. Jadi kita agar apa? Terpelihara dari keburukan, terjaga dari keburukan. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, karena sesungguhnya engkau lah yang memutuskan, wa la yuqda alaik, dan tidak ada yang bisa memutuskan kecuali hanya engkau. Wa innahu la yadhillu man walait, dan sesungguhnya tidaklah hina jika engkau angkat orang tersebut derajatnya. Wa la ya'izzu man adait, dan tidak akan bisa mulia ketika engkau jatuhkan orang tersebut. Tabarakta Rabbana wa ta'ait, kaulah yang maha memberikan keberkahan wahai Rabb kami, wa ta'alait, dan engkau bisa memberikan ketinggian derajat kepada kami. Kemudian berselawat wa sallallahu ala nabil ummi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, hadis ini disebutkan hadisun hasanun, kata At-Tirmidzi. Artinya bisa diamalkan hadis ini dalam salat sunnah witir. Hadis ini apa? Salat sunnah apa? Witir. Al-Imam Nawawi yang merupakan seorang ulama yang menulis kitab Al-Adhkar, ada namanya satu kitab namanya Al-Adhkar. Itu kitab hadis yang berkenaan dengan zikir-zikir, semuanya apa? Itu dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur, kita apa? Di rumah dan semuanya itu apa? Ada zikir-zikirnya dia apa? Di kitab Al-Adhkar namanya, yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi. Nawawi itu namanya apa? Muhammad bin Umar An-Nawawi. Abu Zakaria. Jadi namanya apa? Abu Zakaria. Cuman orang manggilnya apa? Al-Imam An-Nawawi. Kenapa? Karena An-Nawawi itu nama sebuah kampung, namanya Kampung Nawa. Kampung apa? Nawa. Jadi kalau orang namanya Nawawi berarti dia lahir di mana? Di Kampung Nawa. Jadi Nawawi itu sebetulnya apa? Nama kampung An-Nawa. Dia orang Nawawi gitu. Abu Zakaria An-Nawawi. Biasa kalau para ulama kadang-kadang disebutkan daerahnya untuk menjelaskan tentang apa? Kecintaannya kepada apa? Tanah kelahirannya, itu boleh. Kecintaan terhadap apa? Tanah kelahirannya. Para ulama itu banyak. Seperti kalau kita lihat ada beberapa apa? Ulama yang di belakangnya itu disebutkan nama tempat kelahirannya. Seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari itu namanya Bukhara, Kampung Bukhara, di mana itu? Rusia ya, Uni Soviet itu. Jadi justru yang dikenal nama kampungnya, bukan apa? Nama orangnya gitu ya. Imam Bukhari.
Kemudian kalau orang Betawi maunya Al-Betawi, boleh juga gitu. Kalau orang Jawa Al-Jawi. Ya, ada seorang ulama dia apa Banten. Namanya apa? Imam Nawawi juga. Namanya Imam Nawawi Al-Banteni. Boleh juga disebutkan Imam Nawawi Al-Jawi. Kenapa? Karena ada dua Imam Nawawi itu. Ada yang Al-Imam Nawawi Abu Zakaria, ada An-Nawawi apa? Yang Al-Jawi. Dikenal apa? Kalau di daerah apa? Timur Tengah itu yang dikenal Al-Jawinya, bukan Al-Banteninya. Kenapa di sana yang dikenal Jawanya itu, yang lebih luas lagi. Jamaah sekalian, jadi An-Nawawi mengatakan isnaduhu sahih. Hadis ini sanad-sanadnya itu apa? Sahih. Artinya bisa dipakai sebagai hujjah. Kenapa sahih? Bahkan disebutkan lagi Ibnu Hazm mengatakan sahih juga. Walaupun beliau apa? Memaukufkan hadis tersebut. Jamaah sekalian, dan banyak sekali hadis para ulama mengkritisi atau mentashih tentang hadis ini. Namun wadhahab Syafi'i, pendapat Al-Imam Syafi'i yang banyak dianut pendapatnya oleh orang-orang Indonesia khususnya dan lainnya, ya. Jadi pendapat Imam Syafi'i dan para ulama lainnya mengatakan ila annahu la yaqnutu fil witri illa fin nisfil akhir fi Ramadan. Sesungguhnya tidaklah disunahkan kunut pada witir kecuali pada separuh terakhir dari bulan Ramadan. Jadi kalau udah masuk separuh terakhir dari bulan Ramadan, berarti malam ke-16 ya. Malam ke-16 dari bulan Ramadan sampai akhir Ramadan itu maka disunahkan untuk membaca apa? Witir. Ini menurut pendapat Al-Imam Syafi'i. Disunahkan. Adapun imam lain kapan saja, nggak harus di bulan Ramadan. Ada juga yang mengatakan dari awal Ramadan sampai akhir disunahkan. Wallahu alam, ya, silahkan kita bisa apa? Mengamalkannya tentang hadis ini. Kalau kita mengambil berapa? Dari sekarang pokoknya di luar Ramadan boleh. Kenapa? Karena ada pendapat yang menyebutkan. Hadisnya tidak ditentukan. Namun pendapat Al-Imam Syafi'i mengatakan tidaklah disunahkan kecuali illa fin nisfil akhir min Ramadan, kecuali pada separuh terakhir daripada bulan Ramadan. Dan itu biasa dilakukan di beberapa masjid. Ketika udah masuk separuh Ramadan, maka mereka mengadakan apa? Kunut di sholat witir. Jamaah sekalian, begitu juga disebutkan Anna Umar, kata riwayat Abu Daud, Anna Umar bin Khattab jama'an nasa, beliau mengumpulkan manusia ala Ubay bin Ka'bin, yang diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Jadi sholat tarawih pada asalnya di zaman Rasulullah SAW itu masing-masing melaksanakan sholat sendiri-sendiri. Artinya ada melaksanakan sholat. Bahkan Rasulullah juga pernah melaksanakan sholat sampai malam kedua. Malam ketiganya sholat tarawih nih ya. Malam ketiganya beliau tidak keluar. Kemudian di waktu subuh beliau mengatakan, saya tahu kalian semalam menunggu saya. Kalaulah saya datang pada saya itu, ini saya akan saya mengkhawatirkan akan dianggap sebagai satu kewajiban. Karena sholat tarawih itu bukan wajib, tapi sunnah. Sebab kalau terus-terusan jadi dikhawatirkan menjadi wajib. Maka Rasulullah tidak melakukannya. Tapi di rumah, bukan di masjid. Tapi di awal Ramadan beliau melakukannya dengan para sahabat bareng-bareng. Setelah itu akhirnya masing-masing. Kemudian dikumpulkan lagi orang-orang oleh Umar bin Khattab di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang diimami oleh namanya Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat Ubay bin Ka'ab. Wa kana yusalli lahum 20 lailah, dan adalah mereka melaksanakan sholat 20 lailah sampai 20 malam. Wala yaqnutu, dan tidaklah berkunut illa fin nisfil baqi min Ramadan. Kecuali pada tidaklah kunut kecuali pada akhir sisa separuh dari bulan Ramadan. Jadi akhir sisa separuh dari bulan Ramadan, berarti tanggal 16 itu kan separuh. Kalau dia
dibagi 2, ya bulan Ramadannya apa? 16, malam 16 ya, separuhnya sampai akhirnya. Jadi ini apa yang dilakukannya. Nah, disebutkan juga dalam apa? Hadis lain, falamma kana nisful akhir min Ramadan qanata. Adapun pada saat apa? Ketika separuh terakhir dari bulan Ramadan, maka beliau berkunut. Wallahu a'lam. Jadi ini apa? Yang disampaikan oleh para ulama tentang hadis Rasulullah SAW dan juga bagaimana sunnah para sahabat. Kenapa kita boleh melakukan sunnah para sahabat? Karena disebutkan oleh Rasulullah SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu alaikum bin nawajiz. Wajib atas kalian untuk berpegang kepada sunnahku dan sunnah sahabatku. Hadis ini kan diawali dengan apa? Fasayarkhtilafan katsira. Kelak kalian akan banyak melihat perselisihan-perselisihan di antara manusia nanti. Jadi Rasulullah sudah mensinyalir, nanti kalian akan melihat bagaimana manusia berbeda-beda di dalam mengamalkan ibadah. Fasayarkhtilafan katsira. Maka kata Rasulullah, alaikum bisunnati. Kalau sudah begitu terjadi perselisihan, wajib atas kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah para sahabat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Para sahabat yang al-khulafa'ir rasyidin. Siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Jadi mereka disebut apa? Sahabat yang disebut dengan al-khulafa'ir rasyidin. Wajib atas kalian untuk berpegang pada sunnahku, kata Rasulullah, dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin yang mereka sudah mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Addu alaikum bin nawajid. Gigit dengan gigi gerahammu kuat-kuat. Artinya jangan sampai tinggalkan juga sunnah para sahabat. Jadi jangan sampai tinggalkan bukan hanya sunnah Rasulullah tapi juga sunnah sahabat. Kenapa? Karena para sahabat termasuk al-khulafa'ur rasyidin di sini. Al-khulafa'ur rasyidin di sini, mereka adalah sahabat yang mereka tentunya akan selalu mengikuti apa yang disampaikan, apa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Termasuk juga di sini Umar bin Khattab melaksanakan kembali, menghidupkan kembali sholat tarawih yang tadinya berpecah-pecah, dikumpulkan dalam satu jamaah, dalam satu jamaah. Kemudian setelah itu diikuti sampai saat ini, sampai di Madinah juga melaksanakan sholat tarawih berjamaah, di Mekah juga begitu, dan di semua negara-negara muslimin. Untuk apa? Li ihya'i lailati Ramadan, untuk menghidupkan malam-malam Ramadan dengan sholat tarawih. Jadi dengan sholat tarawih itu menghidupkan, dan itu bacaan suratnya itu panjang-panjang gitu. Kalau kita kan di Indonesia kadang-kadang kalau nggak qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, al-hakumut wal asri kan itu ya. Jam 8 udah selesai kan itu. Ada lagi cuma 7 menit. 20 rakaat tapi 7 menit. Saya nggak bisa bayangin itu. Kita bayangin aja udah capek. Gimana caranya itu 7 menit 20 rakaat gitu. Jamaah sekalian, kemudian masuk lagi kapan dilakukan kunut. Kalau tadi kan bacaannya sudah dijelaskan di salat witir ya. Kapan dilakukan? Saat kunut, saat kita melaksanakan salat witir. Ya juzul kunut qabla ruku ba'dal faragh minal qiraah. Boleh melakukan kunut sebelum ruku, ya, setelah kita selesai membaca surat. Dan ini nggak lazim dilakukan nih. Jadi habis kita berdiri nih, kan kita berdiri nih, lalu baca Fatihah, lalu baca surat, kemudian kita kunut. Habis itu Allahu Akbar, kita kunut dengan kita ngangkat tangan. Imamnya ya, ngangkat tangan. Itu setelah membaca surat, habis baca Fatihah, sebelum ruku.
Jadi apa? Sebelum apa? Ruku. Tapi ini saya sendiri juga sampai sedetik ini belum apa? Belum pernah ngalamin yang gini nih, imam seperti itu. Karena kalau dilakukan juga nanti akan bingung juga. Maka yang seperti ini kan harus disosialisasikan dalam beramal gitu ya. Kok imam ini akhirnya dia apa? Jadi menjadi sebuah fitnah akhirnya. Terjadilah apa? Perdebatan nanti. Makanya apa? Tapi boleh ada hadisnya sebelum ruku setelah selesai membaca surat. Yaitu Fatihah dan baca surat. Kemudian habis apa? Kunut baru ruku. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kenapa? Kunut ini udah tadi. Kemudian boleh juga wa yajuzu kadzalika ba'da raf'i minar ruku. Begitu juga boleh dilakukan setelah bangun dari ruku. Dan ini biasa dilakukan di Indonesia. Habis ruku i'tidal. I'tidal dulu. Dengan bacaan apa? Bacanya apa? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu boleh. Dengan singkat. Atau Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du boleh. Boleh juga Rabbana walakal hamdu pakai wawu. Rabbana walakal hamdu mil us-samawati tadi mil'ah. Riwayat lain mengatakan apa? Boleh juga Rabbana walakal hamdu mil us-samawati wa mil ul ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ada juga para sahabat yang mengamalkan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kemudian Rasulullah tanya, tadi ada yang baca ini nih. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Aku melihat ada 10 malaikat yang datang pada orang tersebut. Ketika dia baca apa? Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Jadi ada beberapa. Kalau mau singkat, Rabbana walakal hamd. Kemudian baru baca doa kunut. Makanya jangan sampai langsung. Sebab ada orang baca kunut. Tapi langsung. Habis apa? Ruku. Kemudian, Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdina fiman hadait. Padahal belum baca apa? Belum baca bacaan i'tidal. Berarti ada satu rukun yang belum dilakukan yaitu i'tidal. Karena di situ harus ada tomak ninahnya. Antara i'tidal dengan bacaan kunut itu harus ada apa? Tomak ninahnya sehingga tidak boleh langsung. Apa ada yang langsung nih? Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdini fiman hadait atau Allahumma hdina fiman hadait. Berarti dia belum apa? I'tidal. Maka di situ harus baca dulu, ada jedahnya. Dan yang itu yang disebut dengan apa? Tumakninah. Jadi jangan langsung, sebab ada banyak itu saya lihat. Waduh, ini belum baca apa? I'tidal, berarti apa? Dia belum i'tidal. Kemudian, ya jadi apa? Dibolehkan juga setelah bangun dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. I'tidal dulu. Habis i'tidal, kenapa? Antara i'tidal dengan bacaan kunut itu beda. Kunut. I'tidal apa? I'tidal. Sehingga apa? I'tidal dulu dengan bacaannya. Kemudian Humaid bertanya, Sa'altu Anasan anil kunut qabla ruku au ba'da ruku. Kata Humaid, aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik, salah seorang sahabat Nabi yang pernah menjadi khadam Rasulullah SAW dalam 10 tahun. Namanya siapa? Anas bin Malik. Ada Malik bin Anas, ada Anas bin Malik. Kalau Malik bin Anas itu ulama min madzahibil arba'ah, ulama mujtahid. Dia merupakan gurunya Al-Imam Syafi'i, namanya apa? Malik bin Anas, sehingga menjadi madhab Maliki. Madhab apa? Maliki. Namanya apa? Malik bin Anas. Dan dia termasuk ulamaul hijrah. Artinya apa? Ulama yang hanya dia tinggal di Madinah. Jadi Imam Malik ini salah satu ulama yang dia tidak pernah kemana-mana. Hidupnya di apa? Di Madinah saja hijrah. Yang disebut apa? Darul Hijrah. Ulama Darul Hijrah. Itu disebut apa?
Imam Malik itu termasuk apa? Ulama Darul Hijrah. Jadi ulama yang dia berada di daerah kota hijrah, yaitu apa? Madinah. Berbeda dengan Imam Syafi'i yang hidupnya berkelana. Kadang ke Mekah, ke Madinah, ke Iran, ke Irak, lalu ke Mesir. Makanya ada yang disebut dengan qaul qadim, qaul jadid. Jadi Imam Syafi'i itu hidupnya apa? Berpindah-pindah. Untuk apa? Untuk thalabul ilmi. Untuk menuntut ilmu. Mencari apa? Guru. Gurunya banyak. Imam Bukhari itu gurunya itu sampai ratusan gitu. Ratusan apa? Guru. Kalau kita udah berapa ratus nih guru kita nih? Guru ngaji kita. Ada gak? Ada 4 doang, itu pun lupa namanya satu-satu gitu. Makanya kalau ulama itu mereka punya guru lalu ditulis tuh. Sehingga menjadi apa? Sebuah sanad bagi mereka untuk mencari apa? Hadis. Sanad. Kalau kita kan apa? Lupa gurunya siapa ya dulu ya? Anda pernah ngaji sama siapa ya? Kan gitu kalau kita. Jadi kalau ulama dulu enggak gitu. Kenapa? Karena itu penting gitu. Karena kata Ibnu Sirin, laulal isnad laqala ma syaa man syaa. Kalau tidak ada isnad di dalam menyampaikan, niscaya orang akan mengatakan apa saja dan siapa saja. Dia akan mengatakan apa saja dan siapa saja. Kenapa? Pokoknya yang penting yang disampaikan ya kayak gini deh, tanpa apa? Adanya sanad gitu. Makanya ulama dulu dalam mengambil ilmu itu mereka apa? Bersanad. Kemudian ditanya Anas bin Malik oleh Humaid, anil kunut, tentang kunut qabla ruku atau ba'da ruku, setelah ruku atau sebelum ruku atau setelah ruku. Faqala kunna naf'alu qablu wa ba'du. Kata Anas, kami melakukannya sebelum dan sesudah. Jadi artinya boleh melakukannya apa? Sebelum ruku dan boleh melakukannya sesudah ruku. Cuman ini memang kalau sebelum ruku saya katakan kita nggak lazim melakukannya ya. Dan memang tidak ada, saya lihat rata-rata orang nggak pernah di masjid itu melakukannya sebelum ruku. Yang banyak setelah ruku. Tapi itu pun setelah dia membaca bacaan i'tidal gitu. Jangan sampai dia melakukannya langsung. Main angkat tangan aja, Allahumma hdina fiman hadait. Padahal dia belum i'tidal. Gitu. Kemudian apabila dia melakukan kunut sebelum ruku, habis baca Fatihah, habis baca surat, ya. Apabila dia melakukannya kunut sebelum ruku, kabbaro, tetap dia bertakbir dengan mengangkat tangan. Kabbaro rafi'an yadaihi. Dia mengangkat tangan, bertakbir dan mengangkat kedua tangannya ya, setelah dia selesai membaca surat tadi. Habis umpamanya dia membaca innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahu akbar. Langsung angkat tangan disebutkan ini. Tapi baca takbir untuk menjelaskan kepada imam, kepada makmum yang di belakang. Habis itu wa kabbara kadzalika ba'dal faraq, dan setelah itu bertakbir juga setelah selesai. Untuk apa? Untuk ruku. Kan ruku kan setelah itu ya. Untuk apa? Ruku. Kemudian disebutkan lagi, dan disunahkan, kata sebagian ulama, disunahkan untuk mengangkat kedua tangannya ketika kunut. Artinya kalau kita ketika kunut di sholat di dalam sholat, kita disunahkan untuk mengangkat tangan. Baik imam maupun makmum. Ini di kunut di witir nih. Adapun di subuh nanti ada beberapa penjelasan nih. Perlu gak dijelasin tentang kunut subuh nanti ini? Perlu kali ya, biar terjadi agar kita punya wawasan tentang hal ini gitu ya. Jadi jangan sampai kita main salah-salahan kan. Yang benar aneh, enggak, yang benar aneh. Yang benar akhirnya udah deh, aneh enggak mau sholat di situ deh. Kenapa? Inti benar sih inti salah. Akhirnya akhirnya tuh masjid jadi sepi. Kenapa? Main salah-salahan gitu kan. Udah tempat yang lain lagi ya. Tempat yang lain lagi ya. Akhirnya tuh masjid sepi gara-gara Cuman sekedar perdebatan ini saja. Nanti akan dibahas oleh fiqh sunnah di sini tentang bagaimana perbedaan pendapat tersebut gitu. Karena kalau kita belajar fikih itu namanya kan fikih ya. Fikih itu kata para ulama apa sih al-fiqhu? Al-fahmu. Paham. Jadi kalau kita belajar fikih maka kita siap-siap untuk
berbeda pendapat. Namanya fikih. Hadisnya satu. Al-Qur'annya juga satu. Tapi ketika ulama mengupas tentang hadis tersebut, maka terjadilah perbedaan. Jangankan kita, ulama-ulama mazhab saja. Kalau kita kan cuma ngikutin doang. Sebagai muttabi namanya. Tahu muttabi? Orang yang ittiba. Dulu saya pernah bahas. Manusia itu ada 3 golongan. Pertama, golongan mujtahid. Yang kedua, ini selain Rasul dan Nabi. Kalau Rasul dan Nabi itu kan dia apa? Melalui wahyu kan ya. Tapi dari siapa? Selain Nabi dan Rasul itu apa? Ada ulama-ulama yang disebut apa? Mujtahid. Manusia itu apa? Ada yang disebut apa? Golongan mujtahid. Yang kedua, golongan muttabi'. Yang ketiga, golongan muqallid. Golongan yang pertama adalah mujtahid. Melakukannya itu disebut ijtihad. Orangnya disebut mujtahid. Siapa mereka? Badlul juhdi. Orang yang mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengambil istinbat hukum dari Al-Quran dan hadis. Ya. Seluruh tenaganya itu bukan tenaga dalam. Tenaga ilmu. Namanya apa? Para ulama mujtahid. Mujtahidin. Sehingga mereka harus memiliki syarat-syarat sebagai seorang mujtahid. Kenapa? Karena dengan ilmu tersebut dia bisa mengupas, mengambil tentang kesimpulan ya, istinbat hukum dari Al-Quran dan hadis. Makanya di antara mujtahid itu mereka memiliki masing-masing tingkatan-tingkatan. Ada tingkatan mujtahid mutlak, ada mujtahid fatwa, ada mujtahid madhab dan sebagainya. Itu apa mujtahid? Kalau kita kira-kira itu syaratnya itu harus hafal Quran. Bukan hanya Quran dihafal. Kalau hanya sekedar hafal, sekarang juga banyak yang hafal. Tapi juga dia memahami tentang isi Al-Quran. Dia memahami tentang ulumul Quran. Dari sisi nasikh dan mansuh. Dari sisi sababul nuzul. Dari sisi apa? Bahasanya, ilmu badi, ilmu ma'ani, ilmu bayannya, ilmu bahasanya Al-Quran. Dari sisi kisasul Quran, bagaimana kisah-kisah dalam apa? Al-Quran, munasabatul Quran, bagaimana apa? Tentang apa? Hubungan ayat dengan ayat Al-Quran. Dari sisi turunnya Al-Quran dan sebagainya. Itu apa? Banyak. Ini kadang-kadang orang nggak hafal Quran, nggak paham Quran, mau menjadi mujtahid. Bahasa Arabnya nggak bisa, tapi apa? Mau menjadi apa? Bahasa Arab aja nggak bisa gitu. Bagaimana bisa memahami Al-Quran kalau dia nggak bisa apa? Bahasa Arab. Itu baru satu. Belum lagi nanti hadis. Dia harus banyak menghafal hadis. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau seorang mujtahid. Beliau nggak banyak hafalannya, cuma 1 juta hadis yang dihafal. Yeah. 1 juta hadis. Kalau kita apa? Banyak. Berapa hadis? 1 ya. Apa hadisnya? Innamal a'malu binniyat, Ustaz. Sesungguhnya amal itu dengan niat aja udah. Itu aja hadisnya udah. Jadi apa? Imam Ahmad bin Hanbal itu apa? Yang namanya apa? Imam Ahmad bin Hanbal yang akhirnya menjadi apa? Hambali, mazhab Hambali itu 1 juta hadis. Bukan hanya hadisnya yang dihafal, tapi sanad-sanadnya dari an sampai kepada Rasulullah. An sampai kepada apa? Para sahabat pada Rasulullah. Itu namanya apa? Sanad. Lalu hadisnya juga bukan hanya yang pendek-pendek. Hadisnya kadang-kadang apa? Yang berlembar-lembar. Ada hadis yang panjang itu, yang beberapa lembar itu. Dan dihafal. Nah, ulama hadis kalau udah hafal, sekarang ini dihafal. Besok ada beberapa yang nggak hafal, itu nggak jadi. Jadi ulama hadis itu harus hafalannya itu apa? Qawilul hifzi, punya kekuatan menghafal. Umpamanya dihafal, kemudian dicek sama yang satu orang, dicek lagi sama yang orang ternyata beda. Itu apa? Dipertanyakan, berarti dia tidak punya apa? Qawil hifzi, hafalan yang kuat. Harus fiqh, bisa dipercaya. Sedikit saja dia apa? Ketahuan dengan orang. Ya orang suka apa? Hidupnya nggak muruah nih. Ya. Kenapa? Kemarin nongkrong di jalanan. Jadi ulama hadis itu nggak boleh nongkrong kesana kemari. Mereka apa? Betul-betul harus berkonsentrasi dengan ilmunya.
Nggak boleh main-main, namanya hadis itu ya. Itu baru hadis, diroyatan, wariwayatan, diroyahnya dan apa riwayatnya juga gitu. Itu baru hadis. Ada yang sampai 100.000 hadis kayak Ibnu Hajar Al Asqalani itu. Itu apa banyak sekali apanya yang dikenal dengan apa? Yang menulis kitab yang namanya apa? Fathul Bari. Nah, itu ulama mujtahid. Kira-kira kita sampai nggak kemari nih dengan ilmu syarat yang ada gitu, syarat ilmu yang ada. Kalau belum sampai maka ada tingkatan yang kedua yang namanya muttabi'. Melakukannya itu disebut dengan ittiba'. Muttabi' yang melakukannya itu disebut apa? Ittiba'. Apa itu? Qabulul qaulil qail wa anta ta'rif min aina qalahu. Menerima satu pendapat dan kita mengetahui dari mana sumbernya. Artinya kalau kita ingin melakukan satu amalan, kita harus tahu sumbernya dari mana nih. Makanya kalau kita belajar hadis kayak gini nih, di sunnah nih, kita diajak, oh dia dari sini, dari ulama ini. Gitu. Sengaja saya sampaikan menurut pendapat ini. Kenapa? Agar kita tahu menjadi orang yang muttabi ittiba. Kita mengetahui, kita menerima satu pendapat dan kita tahu dari mana sumbernya. Maka saya sering katakan, ceramah beda dengan kajian. Ceramah beda dengan apa? Kajian. Kalau ceramah, dia bisa ngomong apa aja deh gitu. Mau ceritain dirinya sendiri, ceritain orang lain, cerita macam-macam lah gitu. Ya. Tapi kalau yang namanya kajian, kalau orang dulu tuh luar biasa bahasanya, mengaji. Orang dulu apa namanya mengaji. Mengaji itu ada yang dikaji. Apa yang dikaji? Kitab. Kalau ada yang dikaji, kitab berarti dia apa? Mengkonsentrasikan di situ. Bagaimana pendapat ulama dicantumkan, dituangkan dalam kitab tersebut. Sehingga ketika dia menyampaikan itu nggak sembarangan. Tapi kan kalau yang namanya ceramah kan dia mau ngomong apa juga silakan. Kenapa? Kadang-kadang berasumsi sendiri. Menurut pendapat saya, menurut hemat saya, menurut ide saya. Jadi semuanya kepada saya gitu. Bagaimana menurut pendapat ulama? Gitu. Kadang-kadang juga bisa ketawa, namanya ceramah kan gitu. Pokoknya namanya ceramah gitu aja lah gitu. Yang penting orang nggak tidur aja. Kan itu juga. Beda dengan kajian, ada yang dikaji. Hadisnya mana nih gitu. Qurannya mana nih dalilnya gitu. Pendapat ulama gimana nih? Namanya kan kajian gitu. Itu yang disebut dengan apa? Ilmiah. Kita kalau waktu nulis tentang skripsi atau tesis ya atau disertasi, itu kan disebut dengan karya ilmiah. Kenapa disebut ilmiah? Disebut ilmiah karena dia ada referensinya, ada footnote-nya, ada catatan kakinya, ada daftar pustakanya, dari mana sumbernya, siapa yang menyampaikan. Itu disebut apa? Ilmiah. Tapi kalau enggak disebut ilmiah. Kenapa? Itu bisa-bisaan itu aja kan gitu. Nah, itu yang namanya apa? Muttabi ittiba. Jadi artinya kalau kita apa? Ingin menerima, terima, tapi ada dalilnya gitu, sampaikan. Tapi ada orang yang sekarang orang kalau mau ini apa? Mau cari dalil mulu. Memang perlu dalil. Kenapa? Karena agama itu adalah dalil. Agama itu apa? Dalil. Ketika kita beragama, itu kan dalilnya mana? Al-Quran. Ketika kita beragama, dalilnya mana? Hadis. Ketika kita apa? Al-Quran dalilnya mana? Ini pendapat ulama yang menyampaikan tentang hadis ini. Kalau kita sendiri kan nggak, karena kita bukan seorang mujtahid, ya, maka kita boleh mengambil pendapat ulama yang mujtahid. Dan para ulama mujtahid disebutkan man ijtahada fa asaba falahu ajrani. Barang siapa yang beristihad lalu istihadnya benar, falahu ajrani, dia mendapatkan apa? 2 pahala. Pahala pertama dia punya ilmu, yang kedua pahala karena dia beristihad. Tapi yang satu lagi, man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Barang siapa yang beristihad salah dalam istihadnya, maka dia hanya mendapatkan apa? 1 pahala. Kan salah Ustadz istihadnya. Tapi dia beristihad itu dengan ilmu, bukan dengan kejahilan. Ilmu. Al-Quran,
hadis, belum lagi nanti bahasa Arab, nahu sorobnya gimana. Kemudian, dan juga disebutkan oleh para ulama, orang yang mustahid itu juga harus apa? Sahihul akidah. Akidahnya benar, sahih gitu. Gak boleh akidahnya apa? Salah gitu. Kenapa? Karena dengan akidah yang salah, dia akan beristihad dengan istihad apa? Yang salah. Jadi akidahnya itu apa? Harus salimah, al-akidah as-salimah. Akidahnya apa? Yang selamat. Gitu. Kemudian, nah yang ketiga tadi, golongan yang ketiga. Belum suruhkan ya. Dikit lagi, satu lagi deh. Ya, dikit lagi. Belum jam 6. Mau jogging ya Pak ya? Ya kita perlu sehat jasmani juga dong. Tapi juga rohani. Jangan jogging lu, ngajinya enggak gitu. Ngaji ini kan termasuk bagian dari apa? Sehat rohani. Jadi yang ketiga adalah muqallid. Apa muqallid? Qabulu qaulil qail wa anta la ta'rif min ainahu. Menerima satu pendapat tapi kita nggak tahu. Sehingga kita melakukan sesuatu ibadah, pokoknya saya melakukan aja deh. Dari mana kayak pokoknya saya begini deh. Kata orang-orang begini, saya ngikutin orang aja deh. Gitu. Itu nggak jadi. Gitu. Itu namanya apa? Muqallid. Kerjaannya namanya taklid. Dalam ibadah nggak boleh. Harus tahu. Tapi kan saya Ustaz nggak bisa hafal hadis. Nggak harus dihafalkan. Tapi bagaimana pendapat para ulama? Gitu. Pendapatnya. Karena tidak semua orang mampu untuk menghafal hadis. Jangankan hafal hadis. Hafal Quran aja apa? Kadang-kadang apa? Lupa, kadang-kadang apa? Ingat kan gitu. Apalagi hadis itu. Nah itu apa? Jadi tingkatan yang ketiga itu muqallid. Orangnya disebut muqallid. Tak apa? Kerjaannya disebut taklid. Tak itu mengikuti, kalau bahasa kita apa? Mengikuti tapi kita nggak tahu dari mana nih. Gitu. Ketika ditanya itu dari mana begitu? Ya ini sih ngeliat orang begini. Nah, itu kok begitu Chan? Ya aneh kata orang begini katanya. Nah, itu bukan dalil. Nah, itu namanya apa? Taklid, ikut-ikutan. Gitu. Tapi kalau kenapa Anda takbir harus angkat tangan? Ya menurut hadis ya angkat tangan. Walaupun hadisnya kita apa? Tapi kita tahu gitu. Gak harus tahu, nah hadisnya kayak gini. Enggak. Tapi apa? Menurut pendapat ulama kayak gini nih. Ada riwayat yang mengangkat tangan. Dengan apa? Sepundak. Ada juga yang setelinga begini. Kan gitu. Jadi apa? Boleh dua. Allahu Akbar. Ada juga Allahu Akbar. Boleh dua. Ya itu namanya apa? Kalau hanya sekedar ikut-ikutan tapi kita nggak tahu namanya apa? Taklid. Dan dalam ibadah kita nggak boleh. Minimal ittiba. Makanya itulah apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ittiba di situ. Wallahu shawab. Ini saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ya. Paling tidak dalam ibadah kita mudah-mudahan kita lagi proses thalabul ilmi nih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amalan kita, termasuk juga sholat kita. Tapi kan Ustaz yang kemana-mana gimana? Kita serahkan kepada Allah karena kita dalam proses thalabul ilmi. Sehingga yang kemarin-kemarin mudah-mudahan apa? Allah terima. Kenapa? Karena kita dalam proses thalabul ilmi. Sehingga kalau kita apa? Belum sempat, lalu kita apa? Sudah dipanggil oleh Allah SWT, kita masih dalam proses thalabul ilmi. Yang repotnya nggak ngaji-ngaji. Yang repotnya apa? Nggak ngaji-ngaji. Kalau ditanya nanti di akhirat, kenapa? Ya udah cukup deh seperti ini. Nah, nggak bisa. Jadi kita tetap thalabul ilmi. Thalabul ilmi. Minal mahdi ilal lahdi. Kalau orang tahu bilang apa? Dari mulai di bedong sampai di bedong lagi. Tahu nggak di bedong? Bedong itu bahasa apa loh? Bahasa Betawi. Kan kita masih orok di bedong kan nih. Nanti juga terakhir kita di bedong nanti masuk apa? Dikuburin nih. Kalau orang bilang apa? Bahasa yang lain Pak dikapanin. Itu di bedong juga sebetulnya. Kalau dulu kita di buayan ibu kita digendong, nanti kita di buayan kuburan. Nah, ini saja mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah SWT dan nanti dihisab. Mudah-mudahan Allah mudahkan hisab kita. Kita tutup. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.